Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Henry, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sodong, Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, saya Asep Farhan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Songgom 1. Perkenalkan, nama saya Dadang Abdurrahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cianjur. Pada video kali ini, kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Asep Henry. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak juga gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Amin. Melakukan kegiatan gitu kan ya. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Hari ini nih Pak, saya akan melakukan proses coaching. Apakah Bapak bersedia mendampingi saya? Oh, insya Allah untuk mendampingi proses coaching, insya Allah saya bersedia dan terima kasih nih udah mengasih kepercayaan kepada saya. Ya. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan sesuatu nih ke Bapak ya. Bagian mana nih yang saya dapat bantu ketika saat mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak capai nih? Begini Pak, saya ingin Bapak dapat membimbing saya nih dalam proses coaching ini untuk meningkatkan kemampuan perusahaan mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot nih Pak. Gitu ya. Baik, jadi Bapak barusan udah berharap bahwa ingin meningkatkan listennya atau kemampuan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan yang aktif, kemudian satu lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna. Betul Bapak, baik. itu. Kalau misalkan seperti itu, kemudian dari kompetensi tersebut, menurut Bapak penilaian nih, kalau misalkan dari 1 sampai 10, yang Bapak miliki penilaiannya berapa nih? Kebetulan begini Bapak, kalau menurut penilaian saya nih di saat ini, kalau diibaratkan di 1 sampai 10 sih, hari ini mungkin levelnya di angka 6 Pak. Di angka 6? Ya, gitu. level 6 lah. Ya. Nah, yang ingin saya tingkatkan setelah proses coaching ini, saya ingin meningkatkannya ya minimalnya di level 8 lah, seperti itu. Level 8? Ya. Oke, baik. Berarti Bapak berharap setelah proses coaching ini bisa meningkatkan level yang tadinya 6 jadi 8 Ya, kan, seperti itu Bapak. Oke, baik. Kemudian, apa nih harapan Bapak ketika saat nanti, pada saat observasi yang ingin dilakukan bersama nanti gitu? Nanti harapannya apa nih ketika saat Bapak melakukan observasi? Harapan saya ketika melakukan observasi itu, Bapak bisa memberikan umpan balik nih yang sifatnya membangun untuk membangun perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Sepertinya Bapak udah siap ya untuk proses coaching ini ya? Saya sudah sangat siap sekali. Karena dari kemarin saya sudah menunggu Pak Dadang nih, semoga bisa membimbing saya seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu, saya persilakan Pak Asep untuk memulai melaksanakan kegiatan coaching. Mudah-mudahan selama kegiatan nanti, insya Allah saya akan memantau kegiatan Pak Asep ketika saat pelaksanaan coaching. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Amin, amin Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Separan, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Henry, alhamdulillah baik. Gimana Pak Henry kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah, kemarin tuh kita ada janji ya Pak Sep. Katanya ada sesuatu yang ingin didiskusikan nih. Coba ceritakan tentang apa? Oke, saya jadi akan menyampaikan berkaitan dengan kondisi pada saat dalam proses pembelajaran siswa itu ternyata kurang aktif dalam proses pembelajaran, seperti itu Pak. Oh begitu ya. Oh jadi siswanya itu kurang aktif. Nah kira-kira nih tujuan percakapan kita hari ini ingin seperti apa nih Pak? Jadi kan saya menemukan bahwa di dalam proses pembelajaran itu keaktifan siswa itu kurang. Nah, jadi dalam kesempatan ini mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi agar dalam proses pembelajaran itu siswa menjadi aktif gitu. Oh seperti itu Pak Asep. Baik ya. Kalau misalkan nih kira-kira nih di skala nih, kalau di angka 1 sampai 10, kondisi siswa yang Pak Asep belajar itu kira-kira di posisi berapa tuh? Jadi dari skala 1 sampai 10 berkaitan dengan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran itu
bisa dilihat itu di posisi skala 5 mungkin keaktifan siswa. Jadi sangat kurang sekali keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya Pak Asep. Kalau melihat dari skala 5 nih, rencananya nih kan mau ditingkatkan ya. Kira-kira di skala berapa tuh kalau menurut Pak Asep? Oke, setelah rencana mungkin nanti akan dilaksanakan, saya harap keaktifan siswa itu bisa di angka 7, kalau lebih bagus lagi mungkin di angka 8. Oh seperti itu ya Pak Asep. Nah untuk meningkatkan di angka 8 itu rencananya seperti apa Pak Asep yang akan lakukan? Jadi rencana untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran itu mungkin yang pertama yakni memvariasikan berbagai metode pembelajaran yang mendukung keaktifan siswa, misalkan dengan menggunakan metode kooperatif mungkin. Kemudian yang kedua juga menerapkan juga proses pembelajaran dengan digitalisasi dalam proses pembelajaran, artinya menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiganya adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa sehingga siswa termotivasi untuk menjawab pertanyaan dari guru pada saat proses pembelajaran. Begitu. Oh seperti itu. Oh itu sangat bagus ya dari ide-ide Pak Asep itu, jadi dengan berbagai macam model pembelajaran, terus pemanfaatan itu juga ya seperti itu mungkin. Nah, nih kira-kira nih waktunya kapan nih pelaksanaannya supaya proses ini berjalan lancar. Baik, rencana-rencana yang tadi saya sampaikan agar meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan mungkin dalam 1 minggu ke depan. Nah untuk besok, mulai dari besok saya akan mengawalinya dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mendukung rencana yang tadi sampaikan, bahwasanya di dalam RPP tersebut mengandung atau menentukan metode atau media pembelajaran yang akan digunakan, kemudian penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, kemudian juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi 1 minggu ke depan saya akan melaksanakan proses pembelajaran itu. Mulai dari besok saya akan dulu menyusun RPP yang mendukung keaktifan siswa. Seperti itu. Oh itu sangat bagus Pak Asep kalau menurut saya ya. Seperti itu sangat lengkap sekali. Nah ini nih pertanyaannya nih. Kira-kira komitmennya itu seperti apa? Oke, saya berkomitmen untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut dengan rencana-rencana tadi yang sudah disusun akan saya segera laksanakan sebaik-baiknya. Seperti itu. Oh seperti itu ya. Kalau melihat dari rencana dan komitmen Pak Asep itu sangat bagus kalau menurut saya ya. Saya tunggu komitmennya nih, nanti tindak lanjutnya seperti apa ya Pak Asep. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Ya, baik Bapak, pertemuan sekarang saya rasa cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilaksanakan lebih baik lagi Pak. Ya, terima kasih. Ya sama-sama ya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Pak Dadang. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dadang. Alhamdulillah baik. Pak Asep, kan tadi udah melakukan proses coaching ya? Ya betul Pak Dadang. Dari proses coaching tersebut nih, bagaimana ketercapaian kompetensi atau indikator yang menurut Pak Asep tercapai nih yang dari 3 itu yang waktu pertama kali kita bicara? Oh iya baik Pak Dadang. Terima kasih juga saya atas waktunya ya Pak Dadang untuk menjadi observer saya. Nah setelah saya melaksanakan coaching tadi, indikator yang sudah sesuai dengan alur kita, sehingga si coach itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan membuat coach merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh saya. Mungkin seperti itu Pak Dadang. Begitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak kenapa merasa demikian? Karena si coach itu bisa dia itu bisa menemukan solusi dan idenya sendiri. Mungkin seperti itu Pak Dadang. Oh begitu. Tapi nih dari saya tadi hasil pengamatan nih, kalau saya betul. boleh berbagi Pak ya. Nah dari hasil pengamatan saya bahwa tadi Bapak mengajukan beberapa pertanyaan, tapi namun dari beberapa pertanyaan tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya
asumsi gitu Pak gitu. Oh betul, mungkin nah itu Pak, makanya saya itu perlu bimbingan ya seperti itu supaya saya nanti tidak yang kedepannya ketika terjadi coaching itu tidak terjadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membuat asumsi begitu ya. Iya betul Pak. Nah dari yang barusan, nah, kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan gitu untuk mengatasi permasalahan ke depannya? Nah mungkin untuk mengatasi masalah yang tadi ya, saya itu kedepannya saya akan lebih meningkatkan lagi nih presentnya, terus mendengarkan ahli, dan yang terutama di poin kompetensi yang membuat pertanyaan yang berbobot itu mungkin Pak Dadang. Oh gitu, baik. Jadi Bapak akan meningkatkan kembali gitu. Iya betul Pak Dadang. Yang kembali gitu ya. Ya Betul. Oke baik. Mungkin ini yang terakhir, dari hasil coaching ini apa nih yang Bapak peroleh? Nah, yang saya peroleh dari hasil coaching ini, mungkin saya jadi lebih tahu ya tentang proses coaching terutama di Alur Tirta, Alur dan Tirta, bahwa ternyata nih coaching itu berbeda dengan sistem mentoring seperti itu Pak Dadang. Ternyata di coaching ini kalau menurut saya sih, pemahaman saya, bahwa sifatnya kan ini kolaborasi dan si coaching itu bisa menemukan solusi pemecahan masalahnya dengan sendirinya, mungkin seperti itu Pak. Oke baik, jadi Bapak sudah merasa ternyata dengan Alur Tirta itu lebih memudahkan Bapak ketika saat proses coaching seperti itu ya. Betul Pak Dadang, seperti itu. Baik, Bapak tadi udah sampaikan bahwa Bapak akan meningkatkan kembali kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul Pak Dadang, betul. Nah baik, mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak bisa lebih meningkatkan lagi ya Pak ya. Iya Pak, Oke. mungkin. Amin Pak, semoga saya bisa lebih meningkatkan lagi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kemudian mudah-mudahan kedepannya bisa jadi lebih baik lagi Pak. Baik, terima kasih Pak Dadang. Sama-sama. Selamat Pak.